Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Hengki Angguna Almansyah dengan NIM C0C020001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI dengan mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan Islam dan Syariah Islam. Yang pertama, makna Islam. Makna Islam adalah menundukkan diri kepada Allah dan taat kepadanya, dengan mentauhidkannya, memurnikan amalan hanya untuknya, mentaati perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Orang yang beragama Islam juga disebut Muslim, yang menunjukkan bahwa dirinya adalah hamba yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan taat kepadanya, dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. 2. Dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber dasar ajaran Islam yang pertama dan utama karena Al-Quran memiliki nilai-nilai yang absolut atau mutlak yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. 2. As-Sunnah. As-Sunnah memiliki bahasa As-Sunnah memiliki arti yang tradisi yang dapat dilakukan atau jalan baik yang dilalui, al-tahrikah, al-maslukah, baik yang terpuji ataupun tercela. 3. Ihtihad. Ihtihad adalah menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki dalam berpikir oleh ilmuwan syariah Islam untuk menentukan atau menetapkan sesuatu hukum syariah Islam dalam berbagai hal yang belum jelas hukumnya oleh Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Hukum Islam. Hukum Islam adalah syariah yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Tujuan sistem hukum Islam. Sumber hukum syariah Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariah Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan atas keturunan. Kedua, pemeliharaan atas akal hukum. Ketiga, pemeliharaan atas kemuliaan. Keempat, pemeliharaan atas jiwa. Kelima, pemeliharaan atas harta. Keenam, pemeliharaan atas agama. Keempat, klasifikasi hukum Islam. Yang pertama, wajib. Wajib adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. 2. Sunnah. Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi dituntutnya tidak sampai ke tingkatan wajib. Atau sederhananya, perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapat siksaan atau hukuman. 3. Haram. Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapat siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Keempat, makruh. Makruh adalah sesuatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. 5. Mubah. Mubah adalah sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. 5. Sasaran hukum Islam. Hukum Islam memiliki 3 sasaran, yaitu yang pertama, penyucian jiwa. Dimaksud agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan di lingkungannya. 2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. 3. Mewujudkan kemaslahatan manusia. Semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia, dan karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia, dan As-Sunnah dari Rasul yang mendapatkan bimbingan Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Tujuan syariah.
Yang pertama, memelihara atau melindungi agama dan sekaligus memberi hak kepada setiap orang untuk memilih antara beriman atau tidak. Kedua, melindungi jiwa. Ketiga, pelindungan terhadap keturunan. Empat, melindungi akal. Lima, melindungi harta. Enam, melindungi kehormatan seseorang. Tujuh, melindungi rasa aman seseorang. Delapan, melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata aslamah yuslimu islama, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Hukum Islam atau syariah Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang-orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat baik semua pemeluknya. Macam-macam hukum Islam yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sedangkan untuk hukum Islam memiliki 3 sasaran, yaitu yang pertama penyucian jiwa, kedua menegakkan keadilan dalam masyarakat, ketiga mewujudkan kemaslahatan manusia. Demikianlah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.